Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 13. Saya sendiri Anissa Fajrina Maya dan rekan saya Gaby Maharani. Kami di sini akan membahas terkait upah minimum regional. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi mengapa upah minimum penting. Upah merupakan hak dasar pekerja yang berfungsi sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam praktiknya, penetapan upah minimum sering menjadi perdebatan karena harus menyeimbangkan kepentingan pekerja yang menginginkan kesejahteraan dengan perusahaan yang berusaha menjaga efisiensi biaya operasional. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama itu memahami pengertian upah dan upah minimum. Yang kedua mengetahui filosofi upah minimum. Yang ketiga memahami regulasi UMP dan UMK. Dan yang terakhir mengetahui penerapan upah minimum di perusahaan. Selanjutnya yang akan kita bahas itu ialah pengertian dari upah. Pengertian dari upah sendiri itu ialah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai perjanjian kerja. Selanjutnya, kita akan beralih ke 3 pilar filosofi upah minimum. Nah, 3 pilar filosofi upah minimum ini yang pertama terdiri dari kriteria kontribusi minimal, teori keadilan, dan pengawasan konflik. Pada slide ini dijelaskan 3 pilar filosofi upah minimum, yaitu yang pertama kriteria kontribusi, yaitu upah minimum diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dasar pekerja dalam proses produksi. Yang kedua, teori keadilan yang menekankan bahwa upah harus diberikan secara adil dan proporsional. Selanjutnya ada landasan hukum pengupahan nasional. Kita akan membahas beberapa aturan yang menjadi dasar penerapan upah minimum di Indonesia. Yang pertama UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU nomor 6 tahun 2023 UU Cipta Kerja, PP nomor 35 tahun 2021, dan yang terakhir PP nomor 51 tahun 2003. Kita akan lanjut ke slide berikutnya, regulasi masa kerja dan struktur upah. Masa kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besaran upah karyawan. Semakin lama masa kerja, semakin besar peluang kerja memperoleh kenaikan upah sesuai dengan pengalaman dan kompetensinya. Selain itu, perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah berdasarkan jabatan, masa kerja, kompetensi, serta kinerja. Tujuannya adalah menciptakan sistem pengupahan yang adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada regulasi jam kerja dan lembur. Upah minimum diberikan untuk waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuannya maksimal 40 jam kerja per minggu, untuk yang 7 jam 6 hari kerja, dan yang 8 jam 5 hari kerja. Lembur wajib dihitung terpisah. Slide selanjutnya ada 6 faktor penentu penetapan upah minimum. Yang pertama ada inflasi, yang kedua kebutuhan hidup layak, yang ketiga pertumbuhan ekonomi, yang keempat produktivitas dan kinerja pekerja, yang kelima kemampuan perusahaan, dan terakhir kondisi pasar kerja. Slide selanjutnya akan kita bahas studi kasus. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi tahun 2024 sebesar Rp5.067.381. Nilai tersebut mengalami kenaikan sekitar 3,6% dibanding UMP tahun 2023 yang sebesar Rp4.901.798. Alasannya sendiri mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli pekerja, menyesuaikan kebutuhan hidup masyarakat, dan mengikuti ketentuan PP nomor 51 tahun 2023. Nah, kita menganalisis kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2024 menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan harus mampu menyeimbangkan perlindungan pekerja dengan kemampuan dunia usaha. Jika kenaikan upah tidak diimbangi produktivitas, perusahaan dapat mengalami peningkatan biaya operasional. Sebaliknya, jika upah terlalu rendah, kesejahteraan pekerja dan daya beli masyarakat dapat menurun. Pelajaran yang dapat diambil itu upah minimum berfungsi sebagai instrumen perlindungan pekerja,
Penetapan UMP mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial. Yang terakhir, keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan sangat penting dalam hubungan industrial. Kita sampai di tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, upah minimum memiliki peran penting sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja, sekaligus sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas hubungan industrial. Kebijakan kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2024 menunjukkan bahwa penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha agar tujuan peningkatan kesejahteraan dapat tercapai tanpa menghambat keberlangsungan perusahaan. Dengan penerapan regulasi yang tepat dan kepatuhan dari seluruh pihak, sistem pengupahan dapat menciptakan hubungan kerja yang adil, produktif, dan berkelanjutan. Kita sudah di tahap terakhir ya teman-teman, semoga materi ini bisa membuat teman-teman mengerti terkait upah minimum. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.